pagi anak-anak, jumpa lagi kita dalam ibadah anak online hari ini, Minggu 27 September 2020. Nah, sebelum kita ibadah, kalian bisa siap-siap dulu, pakai pakaian yang rapi, siapkan diri kalian, sarapan dulu boleh ya, supaya ketika ibadah berlangsung gak sibuk dengan hal-hal lain. Dan jangan lupa kita tetap harus bawa kitab, karena setiap minggunya Tante Kesia akan melanjutkan cerita dari pasal ke pasal, supaya kalian juga bisa baca dari Alkitab, dan itu sangat menolong kalian di dalam membaca firman Tuhan setiap hari. Kita bacanya setiap minggu, tidak apa-apa. Yang penting kita bisa mengikutinya secara berurutan, berkesinambungan. Kalian bisa tahu kisah-kisah di dalam Alkitab yang Tuhan sudah firmankan melalui hamba-hambanya, gitu ya. Ya anak-anak, sebelum kita mulai ibadah saat pagi hari ini, kita nyanyi satu pujian dulu ya. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Kita akan masuk dalam doa ya. Lipat tangan kalian, tundukkan kepala
kepala kalian dan tutup mata kalian, kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Tuhan boleh menolong kami sepanjang malam hingga pagi ini. Kami boleh siap Tuhan untuk beribadah. Kami boleh siap memuji Engkau. Kami juga siap untuk boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, saat-saat yang ada beri kami konsentrasi penuh supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi firman-Mu saat pagi hari ini, sehingga kami dapat melakukannya dan menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami ketika kami mengikuti ibadah online saat pagi hari ini, dimanapun kami berada, kuasa-Mu nyata menolong setiap kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami, mendampingi, menolong kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita akan nyanyi satu pujian. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Berbuah, 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 berbuah. Berarti ya, firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah lagi. Ada di hidupku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Baca Alkitab setiap hari, maka firman itu bisa tumbuh dalam hidup kita yang membuat kita berbuah, ya kan? Berbuahnya banyak sekali. Olehnya kita tidak segan-segan untuk terus duduk di kaki Tuhan Yesus, mendengar suaranya dan menikmati Yesus setiap saat. Nyanyi pujian yang kedua, duduk di kaki Yesus. Sukacita Yesus ku cinta.
anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Namun sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Ayo, kalian tutup mata, lipat tangan, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami siap untuk mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menolong kami, boleh memberkati kami hari ini, sehingga kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut dan taat akan Tuhan, taat akan kebenaran firman-Mu, taat kepada orang tua. Tolong kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti apa yang Engkau firmankan saat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan kisah minggu lalu ya. Kita akan masuk di dalam Matius pasal 2 ayat 13 sampai ayat 23. Ayo anak-anak buka Alkitabmu. Matius pasal 2 ayat 13 sampai ayat yang ke-23. Tante Kesia akan bacakan. Anak-anak silakan membaca masing-masing dari rumah ya, sehingga kita bisa bersama-sama membaca. Kita akan mulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahui dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebelah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Anak-anak, pernahkah kalian pindahan rumah? Ayo, siapa yang pernah pindah rumah? Gak usah pindah rumah deh, pindah kamar gitu ya. Nah, untuk suatu pindahan itu tentunya membutuhkan banyak hal ya, yang jelas sangat melelahkan gitu. Tante Kisha juga pernah pindah-pindah ya, dari Kesamben ke Batam, dari Batam ke Jakarta, dari Jakarta ke Tangerang, dari Tangerang balik lagi ke Kesamben. Itu bukan suatu pekerjaan yang mudah, tetapi satu peristiwa atau satu pekerjaan yang sangat melelahkan. Kenapa? Karena kita harus packing barang dulu, lalu kita melakukan perjalanan, lalu kita bongkar barang di tempat yang baru, kita mulai menata lagi yang baru. Nah, gak mudah gitu ya, gak mudah. Nah, kanak-kanak Yesus, ketika Yesus masih kanak-kanak, itu Tuhan Yesus juga pernah pindah-pindah ya. Suatu ketika pada malam hari, ketika semuanya sudah pada tidur, nah, malaikat Tuhan ini menampakkan diri kepada Yusuf, ayah dari Yesus. "Yusuf, malam ini juga kamu harus membawa anak itu beserta ibunya dan pergilah ke Mesir." Kenapa harus pergi ke Mesir? Mesir adalah suatu negeri yang jauh dari Betlehem. Pergilah ke Mesir karena Herodes hendak mencari anak itu dan membunuhnya. Kenapa Herodes mau membunuhnya? Ya, karena dia merasa tersaingi. Ada raja yang baru lahir di kota Betlehem, kata orang Majus. Nah, malam itu juga
Yusuf membawa Tuhan Yesus yang masih anak-anak ini beserta ibunya Maria pergi ke Mesir. Dan kalian tahu, perjalanan pada waktu itu bukan perjalanan seperti sekarang. Tidak ada jalan tol, belum ada pesawat gitu ya. Mereka harus mengendarai seekor binatang, biasanya keledai begitu ya. Jadi harus mengendarai itu, dan tentunya medan yang mereka lalui bukan medan yang mudah, bukan jalan yang rata, ada bukit, ada lembah, ada jalan yang terjal. Mereka harus melalui dari satu kampung ke kampung yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, melewati setiap perbatasan-perbatasan yang ada. Dan tentunya tantangan pada waktu itu sangat luar biasa. Tetapi Yusuf malam itu dia tidak menunda-nunda untuk mengikuti apa yang malaikat Tuhan itu sampaikan kepada Yusuf. Dan Yusuf pun segera berangkat beserta Maria dan juga Yesus yang masih kanak-kanak. Mereka berangkat ke negeri Mesir, jauh dari Bethlehem. Nah, ternyata ketika Yusuf ini sudah pergi dalam perjalanan ke Mesir, Herodes memerintahkan pasukannya untuk membunuh anak-anak yang berusia 2 tahun ke bawah. Harus dibunuh sesuai dengan waktu yang mereka kira-kira dari orang Majusi yang datang. Semua bayi, semua anak-anak yang berusia 2 tahun ke bawah harus kamu bunuh tanpa kecuali. Tidak peduli itu siapapun itu, baik orang kaya, baik orang miskin, baik orang berada, baik dari prajurit-prajurit maupun dari semuanya, kamu harus bunuh. Nah, luar biasanya Tuhan sudah berfirman bahwa anak-anak Yesus yang masih kecil sudah menyingkir. Mereka sedang perjalanan ke Mesir. Nah, di Bethlehem sendiri terjadi satu tangisan yang luar biasa. Ketika anak-anak ini dibunuh oleh tentara Romawi, oleh pasukannya dari Herodes ini, itu menyisakan duka yang sangat dalam. Mamah-mamah mereka, ibu-ibu mereka itu sangat bersedih hati. Dan di kota itu pada saat itu ada ratap tangis yang begitu mengerikan. Mengapa? Karena anak-anak yang berusia 2 tahun ke bawah, yang notabene tidak tahu apa-apa ini, dilenyapkan, dibunuh oleh Herodes. Dan suasana saat itu sangat mencekam. Mereka sangat kesedihan, mereka sangat takut, mereka sangat gentar. Ada satu kesedihan yang luar biasa. Tetapi Yesus ada di Mesir. Yesus selamat, Yesus terhindar dari pembunuhan. Setelah Herodes mati, raja yang jahat itu tadi mati, kemudian malaikat itu menampakkan diri kepada Yusuf. Yusuf, Herodes sudah mati. Sekarang kembalilah ke Bethlehem, di mana kamu berasal pada waktu itu. Kamu bisa pindah ke sana lagi. Wah, Yusuf, Maria, dan Yesus yang masih kecil pun harus pindah lagi. Mereka berpindah dari Mesir menuju ke Bethlehem. Namun setelah diketahui bahwa Arkelaus menjadi raja menggantikan ayahnya, Yusuf ini takut untuk pergi ke kota Bethlehem. Lalu Yusuf ini pergi ke daerah Galilea. Nah, di sana mereka menetap di sebuah kota yang bernama Nazaret. Dan memang disitulah sudah difirmankan Tuhan jauh sebelumnya bahwa Yesus akan disebut sebagai orang Nazaret. Nah, anak-anak yang baik, melalui kisah ini kita dapat belajar 2 hal saja dari apa yang sudah kita baca maupun apa yang sudah kita dengar. Yang pertama, kita mau belajar mengenai ketaatan. Ketaatan itu harus dilakukan dengan segera, tidak menunda-nunda. Sebagaimana Yusuf tadi, ketika malaikat itu menampakkan diri kepada Yusuf dalam mimpi bahwa harus pergi ke Mesir, Yusuf pun bersegera untuk pergi ke Mesir. Demikian juga ketika dari Mesir, malaikat juga menampakkan diri kepada Yusuf
kembalilah ke Yudea, kembalilah ke Bethlehem. Maka Yusuf pun bersegera. Jadi ketaatan itu tidak menunda-nunda, artinya segera melakukan apa yang harus kamu lakukan. Hal yang kedua, kita akan belajar juga dari sebuah ketaatan, bahwa ketaatan itu terjadi terus-menerus, tidak sepotong-sepotong. Dalam artian begini, kalau aku suka, aku taat. Tapi kalau aku tidak suka, aku nggak mau deh untuk taat. Bukan seperti itu. Jadi ketaatan itu harus terus-menerus dilakukan. Ketaatan pada apa? Yang pertama, ketaatan pada perintah Tuhan. Kita bisa mengetahui perintah Tuhan itu melalui Alkitab. Alkitab yang kita baca setiap hari. Tentunya ada banyak ayat firman Tuhan yang perlu, yang penting untuk kita taati. Dan itu harus terus-menerus, bukan secara berkala, bukan hari ini saja, tetapi terus-menerus. Taat pada peraturan yang ada di rumah, taat pada papa mama, ya, taat pada guru di sekolah, sekalipun masih daring, tetapi perlu juga untuk kita taati. Nah, pagi hari ini 2 hal saja yang Tante Kesia sampaikan, bahwa ketaatan itu harus dilakukan dengan segera, dan ketaatan itu dilakukan terus-menerus. Anak-anak, banyak tantangan yang ada di dunia. Sebagaimana Yesus, ketika dia masih anak-anak, Yesus menjumpai banyak sekali tantangan, rintangan, bahkan dia hendak dibunuh. Tetapi karena ketaatan Yusuf, ketaatan Maria, dan ketaatan Yesus yang masih kecil, maka mereka bisa selamat dari segala macam rintangan, tantangan yang ada. Anak-anak yang baik, hari-hari ini pun kita juga menghadapi tantangan. Apa tantangannya coba? Tantangannya adalah adanya virus corona yang gak segera berakhir. Nah, pemerintah sudah menghimbau bahwa setiap kita yang keluar rumah harus menggunakan apa? Masker. Betul, harus menggunakan masker. Kalau kamu taat, kamu akan terhindar dari bahaya virus corona. Kalau kamu taat pada pemerintah, kamu ketika keluar rumah, ketika kamu membeli sesuatu di toko, kamu menggunakan masker, kamu akan terhindar dari bahaya yang ada. Nah, ketaatan itu harus dilakukan dengan 2 hal tadi. Dilakukan dengan segera. Gak perlu nunggu kena virus dulu baru kamu taat pakai masker. Gak perlu kan? Segera. Saat kamu keluar rumah kemanapun saja, kamu harus menggunakan masker. Dan yang kedua, ketaatan itu harus dilakukan dengan terus-menerus. Ya, bukan saat ini saja, bukan besok saja. Tidak, tetapi terus-menerus selama bahaya virus corona ini masih ada, kamu pun harus tetap menggunakan masker, mencuci tangan, membawa hand sanitizer setiap kali kita keluar rumah, ya, mandi ketika pulang rumah, menjaga kebersihan, makan makanan yang bergizi, gitu ya. Jadi tantangan boleh ada, rintangan boleh ada, namun satu hal, kalau kita mau taat, kita mau melakukan dengan segera, dan kita mau melakukan dengan terus-menerus, maka tantangan boleh ada, tapi kita akan terhindar dari segala tantangan itu. Ya, kalian semua siap? Kalian semua mau untuk taat? Mau melakukan dengan segera dan mau melakukan secara terus-menerus? Oke, anak yang hebat. Demikian juga dengan firman Tuhan. Ketika kalian membaca firman Tuhan setiap hari, taatilah itu sesegera mungkin dan secara terus-menerus setiap hari dalam kehidupanmu. Maka berkat Tuhan akan mengikutimu, akan menopangmu, akan melimpah di dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua, anak-anak. Yuk, kita akan akhiri ibadah saat pagi hari ini dengan doa. Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih untuk setiap firman yang boleh kami baca. Kami boleh belajar dari kisah Yusuf, Tuhan. Kami mau belajar untuk taat.
Kami mau melakukan dengan segera dan kami mau melakukannya secara terus-menerus. Kami mau taat pada firman Tuhan yang kami baca setiap hari, supaya hidup kami boleh semakin indah, boleh semakin menyenangkan Tuhan. Kami mau taat pada papa mama dengan segala aturan kesepakatan yang ada di rumah, sehingga kami juga boleh hidup dengan tertib. Kami mau taat kepada guru di sekolah selama masa sekolah dari rumah ini. Kami pun mau taat Tuhan. Demikian juga kepada pemerintah, kami juga mau taat menggunakan masker ketika kami keluar rumah, supaya kami terhindar dari virus corona. Tuhan Yesus melindungi kami dimanapun kami berada. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Jadikan kami menjadi anak-anak yang taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah anak-anak, kita akan jumpa lagi minggu depan ya. Gak terasa minggu depan kita sudah masuk di bulan Oktober. Wah, gak terasa ya, sudah berapa lama nih kita ada di rumah. Ya, dimanapun kita berada anak-anak, Tuhan Yesus tetap mengasihimu. Tuhan Yesus selalu mencintaimu. Tuhan Yesus selalu melindungimu. Jadi tetap semangat ya. Jaga kesehatanmu, sayangi papa mama, bantu papa mama di rumah, kerjakan tugas-tugas sekolah dengan baik. Dan juga jangan lupa baca Alkitab setiap hari. Sampai jumpa minggu depan ya anak-anak. Bye bye. God bless you all.